Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya di channel Usaha Mandiri, dimana channel yang membahas tentang seputaran dunia warung sembako yang ada di masyarakat. Oke teman-teman, saya ucapkan banyak terima kasih untuk Anda yang baru menemukan channel ini atau baru bergabung di channel ini. Mudah-mudahan kalian diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang lancar. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini atau dalam video ini saya akan sedikit berbagi tentang 7 cara menata warung sembako kecil yang mudah untuk dilakukan. Jadi seperti apakah cara saya dalam menyusun barang-barang dagangan saya di tempat yang minim atau tempat yang kecil. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like, comment, dan di subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa pasti mengetahui yang namanya warung sembako. Dalam hal ini, warung sembako yang dimaksud adalah warung sembako kecil yang biasa ditemui di kampung-kampung atau di beberapa perumahan. Meskipun hanya berukuran kecil atau tak sebesar warung sembako yang ada di pinggir jalan raya, tetapi orang-orang di sekitar warung sembako kecil sangat terbantu. Mereka tak perlu pergi jauh dari rumahnya hanya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya saja. Dengan kata lain, hanya berjalan kaki sudah bisa membeli sembako. Warung sembako kecil ini umumnya tak hanya menjual kebutuhan pokok untuk sehari-hari saja, tetapi juga menjual jajanan anak-anak, es krim, minuman dingin, pewangi baju, sabun pakaian, hingga pewangi lantai. Oleh sebab itu, sebagian orang mengatakan bahwa warung sembako kecil menjual barang-barang yang cukup lengkap. Beberapa warung kecil yang ada terkadang memiliki harga-harga barang yang lebih murah bila dibandingkan dengan harga-harga barang yang ada di pasar swalayan. Dengan harga-harga yang lebih murah itu, banyak orang yang membeli bahan pokok atau bahan lainnya di warung sembako kecil. Selain itu, beberapa warung sembako kecil ada yang menata barang dagangannya dengan rapi, sehingga banyak pembeli yang ingin membeli barang dagangan tersebut. Hal ini disebabkan karena rasa nyaman ketika berada di warung sembako. Jadi jangan pernah bosan untuk menata barang dagangan Anda dengan rapi. Namun tidak semua pemilik warung sembako kecil mampu menata barang dagangannya dengan rapi. Oleh sebab itu dibutuhkan beberapa cara agar warung sembako kecil bisa ditata dengan baik. Apabila kamu pemilik atau akan membangun warung sembako kecil, maka bisa membaca beberapa poin penting atau melihat poin-poin penting di video ini. Pentingnya menata warung sembako kecil. Dengan demikian, warung sembako kecil bisa dijadikan suatu usaha yang cukup menjanjikan. Akan tetapi, warung sembako kecil mulai banyak dibangun oleh banyak orang, sehingga persaingan semakin ketat. Persaingan yang semakin ketat ini menyadarkan pemilik warung sembako kecil untuk selalu memberikan pelayanan terbaik, inovasi-inovasi yang baik. Semakin baik suatu pelayanan yang diberikan oleh pemilik warung sembako, maka peluang barang dagangan menjadi laris manis dan semakin besar usahanya, sehingga keuntungan juga semakin besar pula. Pelayanan yang baik bisa dilakukan dengan cara menawarkan harga yang lebih murah bila dibandingkan dengan warung sembako kecil lainnya. Dengan kata lain, pemilik warung sembako kecil hanya mengambil keuntungan sedikit dari barang yang dijual. Meskipun untung yang diperoleh tidak begitu banyak, tetapi akan ada banyak sekali pembeli yang datang. Jadi, Anda harus memperhatikan dan membandingkan harga barang-barang warung sembako lainnya. Selain itu, pelayanan terbaik bisa juga dilakukan dengan cara melakukan penataan pada warung sembako kecil agar terlihat lebih enak dipandang, sehingga banyak orang tertarik untuk membeli dagangan kita.
Untuk menata warung sembako kecil bisa dibilang susah-susah gampang, sehingga pemilik warung harus terbiasa menata setiap barang dagangan yang ada di warungnya agar terlihat lebih menarik. Meskipun tidak mudah, tetapi dengan kerja keras dan pantang menyerah, pemilik warung sembako pasti bisa menata warung sembako kecil menjadi lebih baik. Jadi ada 7 cara menata warung sembako kecil agar lebih menarik oleh para pembeli. Pasti warung sembako kecil yang ditata dengan rapi dan benar bisa membuat para calon pembeli tertarik untuk masuk ke dalam warung. Berikut ini ada beberapa cara yang bisa menata warung sembako kecil yang mudah untuk dilakukan. Jadi yang pertama adalah susun barang dengan rapi. Susunan barang dengan rapi ini bisa dibilang membutuhkan kesabaran tingkat tinggi, karena ruangan yang sempit harus dapat dimaksimalkan dengan baik agar bisa muat untuk meletakkan barang dagangan yang banyak. Pemilik warung bisa memanfaatkan setiap sudut ruangan dengan maksimal agar banyak yang ingin diletakkan bisa bertambah banyak. Kebanyakan warung sembako kecil menggunakan rak sebagai benda yang bisa menampung barang dagangan lebih banyak. Untuk ukuran rak itu sendiri sebenarnya bisa apa saja, sebaiknya disesuaikan dengan kondisi warung sembako kecil. Hal ini perlu dilakukan agar rak tidak menghalangi pembeli masuk ke dalam warung. Selain itu, rak yang diletakkan di dalam warung harus diletakkan dengan benar, supaya tidak ada barang dagangan yang terhalangi sehingga pembeli bisa melihat seluruh barang dagangan Anda. Hal yang terpenting dari menyusun setiap barang dagangan dengan rapi adalah warung sembako kecil akan terlihat lebih enak untuk dilihat. Bahkan warung sembako kecil bisa terlihat tampak besar asalkan penataan setiap barang benar-benar disusun secara baik, benar, dan rapi. Yang kedua adalah kelompokkan barang sesuai dengan kategorinya. Cara kedua ini agar penataan barang pada warung sembako kecil bisa lebih maksimal dan warung terasa lebih enak dilihat adalah pemilik warung harus mengelompokkan setiap barang sesuai dengan kategorinya. Misalnya barang yang berkaitan dengan membersihkan diri seperti sabun mandi, pasta gigi, sampo, dan sebagainya. Kemudian barang untuk membersihkan lantai seperti mengepel, pewangi lantai, ember, dan lain sebagainya. Selain itu, mengelompokkan barang sesuai kategori akan memudahkan para pembeli untuk menemukan barang yang dicari. Para pembeli yang mudah mendapatkan barang yang sedang dicari akan meningkatkan rasa nyamannya, sehingga betah untuk berlama-lama di warung sembako kita. Semakin lama para pembeli berada di warung, peluang pembeli akan membeli semakin besar. Biasanya mengelompokkan barang ini dilakukan pada rak yang telah ada. Alangkah baiknya setiap barang yang dikelompokkan diberi sekat atau pemisah agar tak menjadi satu dengan barang yang berbeda kategori. Bukan hanya pembeli saja yang akan mudah menemukan barang, tetapi pemilik warung seperti kita akan mudah menemukan barang yang sedang dicari. Yang ketiga adalah memaksimalkan dinding yang ada. Dikarenakan warung sembako kecil ini hanya memiliki ruangan yang tidak begitu besar, maka agar setiap barang dagangan bisa terlihat oleh pembeli, seseorang pemilik warung bisa memaksimalkan dinding warung. Dinding warung bisa dijadikan sebagai tempat penyimpanan barang dagangan. Supaya warung terlihat indah, maka sebaiknya gunakan rak di dinding dan hindari pemakaian paku yang banyak karena bisa mengurangi keindahan warung. Tidak hanya itu, bagian dinding yang tidak diberi rak dinding sebaiknya diberikan warna cat yang bisa meningkatkan rasa nyaman pembeli. Warna cat sebaiknya tidak begitu mencolok seperti biru, putih, kuning, dan lain-lain. Kamu bisa mengombinasikan warna-warna yang ada agar menghasilkan warna yang cerah. Yang keempat adalah letakkan barang yang laris di dalam warung. Bagi kamu atau Anda yang ingin memiliki warung sembako kecil, sebaiknya harus mengetahui barang dagangan yang laris terjual. Dengan mengetahui barang-barang yang laris terjual, maka kamu bisa meletakkannya barang dagangan yang laris itu di dalam warung. Mengapa begitu? Hal ini dikarenakan
barang dagangan yang laris jika diletakkan di dalam bisa membuat barang dagangan lainnya menjadi terlihat. Yang kelima adalah memiliki tempat penyimpanan. Cara untuk menata warung sembako kecil berikutnya adalah memiliki tempat penyimpanan atau gudang kecil. Tempat penyimpanan ini sangat berfungsi agar barang dagangan yang dijual berbeda dengan stok barang dagangan. Selain itu, tempat penyimpanan ini bisa menyimpan barang dagangan, sehingga ketika ada barang dagangan yang habis stok masih ada. Hal seperti itu akan membuat pembeli semakin nyaman karena ketersediaan barang akan selalu ada. Yang keenam adalah produk yang mendekati kadaluarsa diletakkan di depan. Pasti sudah banyak orang yang tahu kalau suatu barang yang sudah pas atau lebih tanggal dari kadaluarsanya, maka barang tersebut tidak bisa dimakan karena bisa mengganggu kesehatan dan menyebabkan penyakit. Oleh sebab itu, sudah seharusnya kita tidak memakan barang yang sudah mencapai tanggal kadaluarsanya. Bahkan barang tersebut seharusnya dibuang agar tidak ada orang lain yang memakan juga. Barang dagangan yang sudah mencapai tanggal kadaluarsa atau lebih dari tanggal kadaluarsanya akan membuat rugi bagi penjual. Bagi seseorang penjual atau pemilik warung, pasti akan berusaha menjual barang dagangan sebelum tanggal expired tersebut. Hal ini akan dilakukan oleh penjual agar tidak mengalami kerugian yang begitu besar. Maka dari itu, agar barang dagangan yang memiliki tanggal kadaluarsa lebih cepat akan diletakkan di awal. Apabila barang dagangan yang mendekati tanggal kadaluarsa diletakkan di belakang, maka barang dagangan tersebut akan sulit terjual, sehingga penjual mengalami kerugian yang cukup banyak. Oleh karena itu, ketika baru berbelanja sebaiknya langsung diletakkan di bagian belakang agar masa penyimpanan suatu barang dagangan menjadi lebih panjang. Yang ketujuh ataupun yang terakhir adalah meniru susunan minimarket. Ketika masuk ke pasar swalayan, pasti kita tidak akan melihat kalau penataan barang-barang yang dijual tertata rapi, sehingga pembeli merasa nyaman ketika masuk ke pasar swalayan. Bukan hanya kenyamanan saja, tetapi pembeli akan dimudahkan untuk mendapatkan barang-barang yang sedang dicari, karena setiap barang disusun sesuai dengan kategori. Namun, harga jual setiap barang lebih mahal bila dibandingkan dengan warung sembako kecil. Maka dari itu, susunlah setiap barang dagangan Anda sebaiknya seperti di pasar swalayan. Sebaiknya digunakan dalam menyusun dan menata barang dagangan di warung sembako kecil. Meskipun berbeda ukuran dengan pasar swalayan, tetapi pemilik warung bisa menyusun barang dagangan semirip mungkin dengan susunan di minimarket. Jadi jangan tunda lagi menyusun barang dagangan sesuai susunan pasar swalayan. Oke, jadi itulah tadi 7 cara menyusun barang dagangan agar terlihat rapi dan terlihat lebih nyaman oleh pelanggan-pelanggan kita atau orang yang ingin berbelanja di tempat kita. Mudah-mudahan video ini dapat menjadi manfaat dan menjadi inspirasi untuk Anda sekalian. Oke, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan di subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, sampai berjumpa kembali di video saya selanjutnya. Akhiru kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.